Saya guru matematika di SMP Negeri 13 Jember. Bapak Ibu guru, pada masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita dapat melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat. Baiklah Bapak Ibu guru, kami dari SMP Negeri 13 Jember akan melaksanakan BIMTEK AKM dalam rangka pengimbasan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tetap diberi keberkahan. Yuk kita ikuti. Bapak Ibu guru tanah air, pada tanggal 10 Desember tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian nasional pada satuan pendidikan, bahwa ujian nasional adalah salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut. Ujian nasional tahun 2020 adalah ujian nasional yang terakhir. Pemerintah akan melaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Adapun perbedaan antara AKM dan ujian nasional dilaksanakan oleh seluruh murid, sedangkan AKM dilaksanakan oleh beberapa murid. Sampel murid. Juga ada AKM kepala sekolah, ada AKM guru yang pelaksanaannya menjadi sensus pendidikan. Tujuan AKM adalah untuk pengembangan karakter murid yang mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan pada sumber daya dan perbaikan mutu pendidikan. AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Dan asesmen nasional ada 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Dan AKM ada 2, yaitu asesmen literasi dan asesmen numerasi. Semuanya akan dibahas pada BIMTEK AKM di SMP Negeri 13 Jember. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan garis besar pelaksanaan BIMTEK AKM di SMP Negeri 13 Jember 1 Februari 2021. AKM Asesmen Kompetensi Minimum SMP Negeri 13 Jember oleh Risa Ardiana MRSP DMPD, saya sendiri, Jember 1 Februari 2021. Di awal sudah saya jelaskan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pelaksanaan AKM di satuan pendidikan, bahwa ujian nasional adalah poin penting dari kebijakan tersebut. Ujian nasional tahun 2020 adalah ujian nasional terakhir. Kemudian ada pelaksanaan AKM. Berikut perbedaan antara AKM dan ujian nasional. Perbedaannya, untuk jenjang pendidikan, ujian nasional SMP dan SD. Untuk level muridnya, untuk ujian nasional adalah tingkat akhir dan AKM 1 tahun sebelum tingkat akhir, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Kemudian subjek murid, untuk ujian nasional adalah seluruh murid. Kemudian untuk AKM adalah sampel murid, sensus sekolah. Dan tingkat jenis tes, ujian nasional HXT, kemudian AKM adalah LOSTEK. Ada model soal, kemudian perbedaan periode tes per murid, kalau ujian nasional 4 hari, AKM 2 hari. Kemudian moda pelaksanaan, metode penilaian, dan yang terakhir adalah spesifikasi minimal infrasekolah. Berikutnya adalah asesmen nasional, karena AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Dan asesmen nasional ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Dan AKM ada 2 instrumen. Instrumen yang pertama asesmen literasi membaca. Kemudian yang kedua instrumen asesmen numerasi. Untuk instrumen literasi ada 4: memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk instrumen asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi, dan mengolah.
Berikutnya penjelasan dari asesmen nasional. Di sini ada 3. Yang pertama AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Berikutnya survei karakter itu apa saja? Di sini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Berikutnya mengenai peserta AKM. Jadi dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, artinya untuk AKM bukan hanya murid tapi juga guru dan kepala sekolah yang merupakan sensus sekolah. Dan untuk murid di sini dipilih atau sampel murid secara acak. Jadi tidak semua murid untuk AKM. Berikutnya jadwal pelaksanaan, karena AKM di sini 2 hari. Hari pertama untuk jenjang SD, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Dan untuk SMP, SMA, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Pada hari kedua untuk SD, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk SMP dan SMA, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan 30 menit. Berikutnya untuk mengikuti pelaksanaan BIMTEK AKM di Kemendikbud, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita buka Google. Kemudian kita ketik SIM PKB ya, sehingga keluar tampilan seperti ini. Kita pilih portal layanan program digital Kemendikbud, masuk di situ sehingga tampilannya seperti ini. Ada 4 program pembelajaran digital Guru Belajar, seri pendidikan keterampilan hidup atau seri PKH, seri asesmen kompetensi minimum atau seri AKM, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Yang sudah pernah saya ikuti adalah seri masa pandemi dan seri AKM. Atau tampilannya seperti ini. Jadi kita pilih warna biru, asesmen kompetensi minimum, kita klik warna biru selengkapnya. Ada juga tampilannya bisa seperti ini. Kita pilih yang AKM, seri AKM, kita klik selengkapnya. Nah, sehingga masuk pada BIMTEK AKM, kita bisa mengubah jadwal. Di sini saya buka tanggal 18 Januari 2021, kemudian jadwal pelaksanaan BIMTEK yaitu tanggal 19 besok harinya, tanggal 19 Januari 2021 sampai 23 Januari 2021. Jadi kita bisa memulai BIMTEK pada hari Selasa 19 Januari 2021 untuk jadwal saya waktu itu. Ya, tampilan pada BIMTEK AKM yang pertama di sini untuk komponen AKM literasi membaca. Jadi ini sudah berjalan 46%. Jadi banyak yang akan kita pelajari di sini. Ada berapa langkah, ada orientasi, guru belajar AKM, ada pengantar, BIMTEK AKM, ada konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, dan seterusnya. Dalam serangkaian kegiatan di sini setiap selesai di tanda telah selesai di sini. Kita klik warna hijau kalau sudah selesai. Berikutnya di sini. Ya, tampilan berikutnya ini sudah berjalan 75%. Dan setiap tahap itu ada kuis, ada yang 1 kuis, ada 2 kuis di sini. Dan perlu diketahui, ya saya buka lagi berikutnya. Dan perlu diketahui di sini diawali post test seperti biasanya, kemudian diakhiri maksudnya diawali pretest dan diakhiri post test. Dan untuk nilai post test untuk AKM di sini 70, baru kita bisa tuntas 100%. Jadi banyak yang akan kita pelajari di portal Kemendikbud. Salah satunya adalah seri AKM. Kita harus terus belajar
untuk mengetahui informasi dan perkembangan pendidikan. Ya, setelah selesai tuntas nilai di atas 70 sehingga selesai 100%, tinggal menunggu sertifikat. Ya, ini selesai pada tanggal 21 Januari 2021. Ya, jadi sertifikat sudah bisa diunduh dan perlu kirim untuk pengimbasan AKM di sini tautan video untuk pelaksanaan pengimbasan, dan alhamdulillah sudah banyak guru yang mengikuti kegiatan AKM di SMP 13, juga disebarkan ke MGMP kabupaten masing-masing guru mapel. Ya, selesailah kegiatan Bimtek KKM di SMP Negeri 13 Jember. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga kegiatan selanjutnya diberi kelancaran. Terima kasih.